Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, di sini saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari Markus 3 ayat 35 yang berbunyi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan semakin mengerti tentang interpretasi yang jelas dalam keberimanan kita. Bahwa kita bukan hanya beragama, hanya dalam sebatas konsep yang muluk-muluk. Malahan kita dapat melakukan suatu hal yang bersifat internalisasi, dan itu akan terlihat dalam pragmatis kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam hal ini, seolah-olah ini akan sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi ketika kita memahami dari muatan kata-kata Yesus dan akan apa yang ia lihat dan apa yang sedang ia tuju ketika ia menyampaikan hal tersebut, maka kita akan menyadari satu hal, betapa indahnya jika kita berada di dalam keberimanan yang sungguh-sungguh benar itu. Apa yang dikatakan Yesus dalam nats hari ini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tentu Yesus Kristus tidak menyatakan atau tidak menyangkal bahwa Maria adalah ibu dari Yesus Kristus dalam aspek fisik. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini tentu dalam interpretasi yang sangat jelas antara Yesus sebagai anak Allah dengan kita yang adalah orang beriman di dalam Dia. Ketika Yesus berkata bahwa aku adalah anak Allah, maka ketika kita beriman kepada Dia, maka kita telah berada di dalam Allah lewat Kristus, bukan? Tentu ketika kita berada di dalam Kristus, hal inilah semakin membuat suatu pengertian yang lebih jelas dalam kehidupan kita, bahwa lewat darah Kristus kita telah dipersatukan, bahwa kita adalah saudara. Sehingga Paulus menegaskan satu hal, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, semuanya adalah saudara di dalam Kristus. Mengapa hal ini menjadi lebih jelas? Karena ternyata kita sedang melakukan kehendak Bapa. Itulah yang menjadi dasar kita bersaudara. Jika kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka kita akan mempergunakan cara kita menafsirkan sesuatu, dan cara kita melakukan sesuatu lewat apa yang kita tafsirkan itu. Dan di sana sini kita akan menjadi orang yang selalu menganggap diri benar dan tidak melihat seseorang itu sebagai yang telah diselamatkan dan menerima anugerah pengampunan itu. Dan Kristus melakukan hal yang serupa dan menyatakan itu kepada orang banyak. Jika kamu telah melakukan kehendak Bapa, maka kamu juga adalah bagian dari saudaraku. Tetapi jika kamu tidak melakukan dari kehendak Bapa-Ku, hal apakah yang dapat dikatakan bahwa engkau adalah saudaraku? Mengapa demikian? Karena roh yang kita terima adalah roh yang memerdekakan. Karena kemerdekaan itulah kita mengerti satu hal, hanya roh sebagai anaklah yang mampu berkata bahwa Allah adalah Bapa. Mengapa demikian? Karena kita tidak menjadi takut untuk mengaku bahwa Allah adalah Aba atau Bapa. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah kehendak Allah dengan sungguh-sungguh benar dalam kehidupan saudara, lewat pendengaran yang sungguh-sungguh baik, lewat perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Dan jika kita telah melakukan itu, maka kita baru menyadari satu hal, betapa melekatnya persaudaraan dalam kasih itu, karena kita mewujudkan apa yang telah Bapa kita telah suruh kepada kita. Kita adalah anak-anaknya, kita bersaudara.
baik tua maupun muda, semuanya berasal dari Dia. Maka kita harus melakukan apa yang Bapa kita telah berikan dan pesankan kepada kita, sama seperti Yesus Kristus yang adalah anaknya yang tunggal. Itulah yang menjadi patokan bagi kita. Sebab yang telah melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Betapa indahnya, karena kita saling menerima karena Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau telah menerima kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi sumber berkat bagi kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima dalam roh kebenaran. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan semua kehendak-Mu, sehingga disitulah kami menyatakan diri kami benar bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.